Nah, ketika aku udah belajar kesadaran ini kan udah tahu nih Mas. Asumsimu itulah yang membentuk realitamu. Teman-teman boleh catat ya. Realitamu saat ini itu terbentuk dari asumsi-asumsimu kemarin. Oke. Terus kalau realitanya sekarang nggak asik, berarti kita bikin asumsi sekarang yang asik aja dong. Nah itu kan ada di buku Abundant Revolution, buku asumsi Mas. Oke. Jadi seru. Nah, apa yang terjadi sama aku? Aku udah tahu nih ini. Jadi pada saat waktu suamiku yang pertama meninggal, waktu aku mulai quantum jam, aku kan menikah lagi di suami yang kedua ya, pas suami pertama meninggal itu di tahun 2000. Aku udah tahu nih teman-teman punya asumsi kayak gitu. Kalau aku beda. Ketika ada kegagalan tentang pacaran yang pertama, aku bikin asumsi baru dan belief baru, Mas. Ketika yang ini nggak jadi, Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Oh, Kalau tubuh Mas Rozi dan tubuh aku, kita berdua tubuhnya penuh sama kecemasan, ketakutan, rasa menderita, rasa sedih, penuh nih di sini. Ini gimana aliran kelimpahan mau masuk? Orang penuh. pasti mental kan ya. Pasti mental, Mas Hendra. Itulah dibutuhkan hening dan jeda sebentar. Untuk duduk menyadari rasa. Sebetulnya kan simple, Mas. Cuma sadari, terima, lepaskan. Sadari, aku kesel, aku cemas, sadari. Aku kesel, aku cemas, aku resah. Setelah itu, 2, terima. Iya, aku menerima rasa ini. Lalu kamu diem untuk menyadari rasa diem. 2-3 menit aja Mas Rozi diem. Dia akan tipis sendiri tuh, tipis, terurai. Setelah itu lepasin tuh, bocor halus lagi, Ndra. Kita tuh sering ya sih ya melihat banyak sekali guru spiritual itu yang punya masalah di bidang ekonomi. Iya, Bukan sering lagi, banyak. banyak kita temui waktu itu kan Mas ya. Banyak banget. Apakah terjadi pertentangan antara kemudian spiritual dan materi atau bagaimana gitu? Kalau yang dikaji Teteh sendiri gimana? Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah kemudian ada belief bahwa orang itu kalau pengen suci, nggak pengen banyak dosa, nggak boleh punya banyak uang banyak, atau gimana? Atau seperti apa, Teh? Ada yang belum selesai sama dirinya, Mas. Kalau mau jujur, ada yang belum selesai sama diri dia, ada yang belum selesai sama data-data, dogma, program masa lalunya. Karena gini, maaf ya sebelumnya ya. Tanda seseorang itu deket sama Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut ya. Dia udah bisa berdiri di kaki dia sendiri. Minimal untuk kehidupan dia tuh udah nggak pusing gitu. Sudah berkecukupan mungkin ya. Sebetulnya bukan berkecukupan juga. Seperti kisah tadi PNS guru sama oke. gitu. Jadi ukurannya itu bukan ukuran yang berlimpah uang banyak seperti Hotman Paris, bukan begitu Mas Hendra. Tapi minimal untuk kebutuhan hidup dia. Kenapa kamu sebut Hotman Paris? Kamu ngidolakan Hotman Paris maksudnya? Bukan, kan dia udah keren banget tuh. Kalau gini kan dia keren gitu kan. Enggak, itu udah contoh keren lah. Maksudnya kesuksesan dalam kelimpahan yang seru gitu istilahnya. Nah, maksudku gini Mas Hendra. Spiritual. Sebetulnya itu garis lurus sama kelimpahan, Mas. Kita bisa melihat orang itu spiritualnya udah seru, udah cukup, udah asik. Itu bisa kelihatan banget. Oke. Dari cerita hidupnya udah selesai. Secara spesifik Teh, keyakinan seperti apa sih yang kemudian bisa menghambat rezeki seseorang itu gitu? Dan terkadang kita nggak sadar kita udah dapat keyakinan itu dari program dari orang tua kita di waktu kecil gitu. Ada nggak keyakinan tertentu yang itu justru bikin rezeki itu seret gitu? Banyak, Mas. Contoh. Peserta offline banyak. Peserta online banyak banget. Contoh, ada satu belief di masyarakat kita. Iya. Kalau kamu mau berkelimpahan, nak, kamu harus jatuh dulu, kamu harus ngalamin sedih dulu. Itu Itu ada program kayak gitu. masalah itu ya akhirnya. Oh, itu jadi program. Tanpa Sehingga dia sadari. kelimpahan itu kalau mau datang ke dia harus terjun dulu ke bawah hidupnya. Sedangkan itu sudah tidak perlu ya terjun dulu. Nggak perlu.
sebetulnya nggak perlu ada lagi belief, program, dogma atau nilai-nilai yang kita dengar, kita rasakan dari orang tua kita. Makanya di sini nih penting banget nih Mas Rozi ya. Kan yang nonton pasti ada ibu-ibu ya. Iya, pasti. Bener kan? Banyak. Ada ayah, ada ibu. Ayah ibu yang baik yang lagi nonton ini. Mulai kasih yang seru-seru buat anaknya ya. Karena peserta online sama offline baik yang curhat. Dia dapat program dari orang tuanya. Salah satunya, apa coba Mas? Ini juga aku dengar dan udah aku rilis. Makanya pada saat peserta cerita, aku juga ngalamin. Aku bilang, apa coba? Jangan banyak ketawa, nanti kamu nangis. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Kamu jangan terlalu banyak ketawa, ntar kamu nangis sedih loh, dapat kesulitan loh. Itu program yang harus dirilis. Karena nggak begitu juga realitanya. Kenyataannya orang yang mengiyakan itu, menjadikan itu program, dia udah tahu duluan. Nah, lantar gue kalau abis ketawa gue nangis. Kejadian, abis dapat bonus dari keluarganya, suaminya selingkuh. Nangislah dia. Itu peserta. Aku bisa cerita karena aku mendengar langsung. Berarti itu program yang memang kita harus patahkan ya. Harus dirilis. Ada lagi program lainnya. Nah, jangan terlalu senang kalau dapat kebaikan yang besar dari Allah. Karena kalau udah tanjakan nanti turunan loh. Kamu akan dapat petaka atau dapat apa gitu. Itu terjadi, Mas. Kalau aku hitung ada 5 atau 7 orang di peserta online dan offline. Dan akhirnya itu dirilis karena kita kan bukan itu. Dan itu banyak untuk yang punya goals jodoh. Nah, seru nih. Masalah jodoh, Mas. Tapi Banyak yang belum menikah karena Supaya kemudian berimbang, barangkali kita juga harus membantu teman-teman untuk menanamkan program yang baru gitu, Teh. Nah, mungkin dari Teteh nanti seperti apa? Kalau dari aku yang aku alami dari dulu kan, uang tuh seperti udara, ya ada di mana-mana. Harapanku kemana-mana nanti aku ketemu jalan untuk mendapatkan uang. Terus kemudian aku ganti lagi, kerjakan hobi, kumpul dengan orang-orang yang aku sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan itu siapapun anak-anak yang masih muda-muda, SMA, mahasiswa, anak-anakku sendiri, aku tanamkan itu semuanya, aku program itu semuanya gitu. Nah, Teteh mungkin bisa menambahkan supaya kemudian teman-teman makin punya banyak cara untuk bikin program-program baru untuk anak-anak. Iya. kalau ngobrolin kisah nyata kan enak nih, bukan karena cerita orang. Benar. Dulu aku punya temen nih, Mas. Punya temen nggak dulu sampai sekarang. Temen aku tuh kalau punya pacar disakitin sampai pada akhirnya ibunya bilang, udahlah kamu umur udah segini. Iya mah, cowok semuanya brengsek. Udah disakitin sekali, kedua, ketiga, iya emang cowok semuanya brengsek. Apapun yang kamu asumsikan itu jadi program. Okay. Jadi dia ketemu lagi orang baru, ya ketemunya sama yang diasumsikan itu. Yang brengsek lagi. Yes, brengsek. Tapi jangan nunjuk sini deh. Jari gua kesini barusan. Gue pindahin boleh nggak? Boleh. Nah, ketika aku udah belajar kesadaran ini kan udah tahu nih, Mas. Asumsimu itulah yang membentuk realitamu. Teman-teman boleh catat ya. Realitamu saat ini itu terbentuk dari asumsimu kemarin. Oke. Terus kalau realitanya sekarang nggak asik, berarti kita bikin asumsi sekarang yang asik aja dong. Nah, itu kan ada di buku Bandan Revolution, buku asumsi, Mas. Oke. Jadi seru. Nah, apa yang terjadi sama aku? Aku udah tahu nih ini. Jadi pada saat waktu suamiku yang pertama meninggal, waktu aku mulai kuantum jam, aku kan menikah lagi di suami yang kedua ya, pas suami pertama meninggal itu di tahun 2000. Aku udah tahu nih teman-teman punya asumsi kayak gitu. Kalau aku beda. Ketika ada kegagalan tentang pacaran yang pertama, aku bikin asumsi baru dan belief baru, Mas. Ketika yang ini nggak jadi, Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Oh, smart thinking ya. Jadi bikin program realitaku saat ini, ketika bertemu sesuatu yang tidak baik, aku nggak dapetin itu,
Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Iya. Oh, ini tanda bahwa sebentar lagi akan dikirimkan yang lebih tampan dan lebih mapan, gitu ya. Lebih muda, lebih seger Ini lebih mudah ini. dari yang sebelumnya gitu. Itu satu. Kedua, ada belief nih yang jodohnya suka susah. Aduh Teh Feby, umur aku udah berapa tuh Teh? Bener. Bikin program baru dong. Realitaku saat ini, usia hanya sekedar angka. Oke. Yang penting jiwa tetap 17 tahun. Sweet 70. Ya kan kita bikin asik aja dong. Bener, Hidup bener, ini bener. bikin asumsi Bikin yang fun ya. asik-asik. Nah. Neville Goddard, sang bapak kesadaran dunia dia. Dan gurunya Abdullah itu bilang, fakta terbesar dalam hidup kamu adalah asumsimu. Asumsimulah yang membentuk realita hidupmu. Jadi sangat penting sekali aku sarankan. Ini live TikTok nggak, Mas? Iya dong. Iya. Oke, teman-teman sayang yang lagi live TikTok saat ini, mau bikin asik hidupmu nggak? Ntar malam eksperimen yuk. Tulis di buku bocor halus ini Mas. Gak apa-apa lah ya. Kan ngaji Rosa baik. Bocor halus boleh lah ya. Ya. Tuh nggak apa-apa. Sikat kata Mas Hendra. Ntar malam sediain buku, tulis buku asumsi. Asumsiku saat ini, realita hidupku, mulai hari ini uang seperti udara. Gampang hadir, gampang masuk, dan sangat menyenangkan proses terjadinya. 2, mulai hari ini realitaku, aku sangat dicintai. Kalau perempuan yang belum dapat jodoh, akulah wanita yang dicintai, akulah wanita yang cantik, yang sehat, yang sangat banyak pesona untuk dicintai jodoh sejatiku. Jadi mulai kamu tulis apa yang kamu mau dalam hidupmu, hidup seperti apa yang kamu mau, tulis. Aku menggerakkan jari, semudah itu pula aku mendapatkan rezeki. Oh. Aku kalau sekarang bikin asumsi baru gara-gara Neville Goddard sama Abdul sama Mas Hendra. Bikin seru-seruan gini. Kamu kan punya jam. Ya. Ini jam ya. Ini aku punya jam. Yuk eksperimen teman-teman. Jamnya mati tadi. Baru mati. Gak apa-apa. Ini cuma alat. Cuma alat. Yang penting rezeki nggak mati. Wah, ya, bener rezeki yang mati. Kita bikin seru-seruan, asumsi baru. Bikin asumsi baru. Setiap aku memegang jam ini, rasakan sensasinya. Notifikasi, BCA, uang masuk. Jadi setiap aku memegang jam ini, rasakan ketika memegang jam ini ada kebahagiaan yang mengalir. Ya Allah, terima kasih. Ini sudah berkelimpahan. Jadi setiap pegang jam ini, rasakan syukur. Kehidupan ini yang perlu kita syukuri pertama kali itu adalah nafas, Mas Hendra. Ketika kita tidur, masih dikasih nafas, itu rezeki yang tak terbayar. Oke. Jadi kalau Mas Rosi dan teman-teman masih bisa bernafas, masih dikasih nafas, itu tandanya nggak ada cara lain selain untuk selalu bersyukur. Gunakan momentum, kamu sentuh apapun, misalnya kamu sentuh dadamu atau sentuh tanganmu, kamu pada saat nyentuh tangan ini, rasakan syukur. Ya Allah, terima kasih atas nafas, terima kasih hidupku berkelimpahan. Hidupku cukup dan sempurna. Lakukan itu dalam kesadaran kamu. Oke. Sehingga getaran yang kamu rasakan itu getaran penuh syukur. Jadi kalau misalnya ngelihat jam, makasih ya Allah, aku udah berkelimpahan, Allah udah cukupin semua, sempurna. Teh, kan kita sering melihat fakta bahwa orang baik tuh sering salah dalam memilih pasangan ya. Nah, nanti di quantum alignment tuh bisa diberesin nggak Teh? Oh sangat Mas Hendra. Jadi itu tanggal 12 ya Mas, tanggal 12 Januari sekarang hari Senin, berarti 2 hari lagi Mas Hendra. Dan teman-teman hanya
cukup bayar 250.000 aja udah bonus 5 audio itu ya. Iya betul, teman-teman cuma bayar 250.000, bisa rilis bareng, bisa quantum jam bareng, bisa quantum jam uang dan jodoh, tapi hasilnya lepasin ya teman-teman ya. Lalu dapat 5 audio releasing, audio sadar nafas syukur, audio beautiful assumption yang tadi aku bilang, asumsi itu membentuk realita, itu dibikin rekamannya, itu cuma sebentar itu rekaman. Lalu quantum jam goals uang dan cinta. Itu banyak yang tanya teman-teman, itu Zoom teman-teman, itu hubungi nomor yang udah disematkan itu teman-teman ya. Atau yang di bio TikTok itu silakan di chat aja. Dan itu sekitar sebenarnya cuma 2 jam sih, cuman Teteh itu selalu kasih bonus ya, biasanya 3 jam, kadang sampai 3 jam sih. Iya, 2,5 jam gitu. Betul. Dan itu menyenangkan sekali teman-teman, karena judulnya Quantum Alignment. Nah, kata Quantum Alignment ini unik nih Mas Hendra. Sedikit bocorin dikit ya. Ini Bocor halus. 200-an orang ya, Teh ya? Kurang lebih, kalau kemarin itu 340. Oh iya, 340 ya. Iya. Jadi kebayang nggak teman-teman, kita rilis bareng 300-an orang, itu powerful. Kalau kata sholat sendiri begitu, kalau sholat berjamaah kan, weh. Jam berapa Teh, banyak yang tanya? Jam 7 malam. Jam 7 malam, betul. Jam 7 sampai sekitar jam 9-an lah kurang lebih dikit lah sama teman. lebih dikit teman-teman. Nah, kata quantum alignment, quantum itu adalah sebuah realita kelimpahan yang sebelum jadi realita kayak gini. Contoh misalnya Mas punya tablet ini ya. Sebelum tablet ini kamu pegang kan kamu pasti mikirin dulu, nanti aku mau punya tablet gitu kan. Benar. Ada dimensi kuantum, di mana di dimensi kuantum itu Mas Hendra, itu adalah dimensi keempat. Itu adalah dimensi di mana versi dirimu itu udah ada semua. Kayak Mas Rozi punya tabungan 1 miliar, di dimensi kuantum itu tuh udah ada. Oke. Kamu punya rumah baru di Bandung misalnya, di dimensi kuantum itu tuh udah ada. Mikir punya pasangan di Bandung ya? Oh enggak. Oh nanti dilihat istriku. Enggak ya. Punya segala hal yang baik lah ibaratnya ya. Di dimensi kuantum itu sebetulnya itu udah ada dan tersedia. Nah uniknya dimensi kuantum ini punya getaran. Punya vibrasi. Getarannya itu di getaran gelombang alfa dan theta. Gelombang tenang, gelombang damai, gelombang syukur. Alignment ini cerita tentang menyelaraskan antara dimensi kuantumnya kamu yang masih dalam potensi sama realita kamu saat ini. Gimana caranya yang tadinya masih di alam potensi kuantum, dia jadi realita hidupmu. Itulah Zoom hari Senin. Quantum Alignment. Nah, buat teman-teman bisa join, nanti bisa langsung ke Bio TikTok kita. Untuk Zoom-nya untuk kita dapetin seru bareng-bareng gitu. Nanti kita akan quantum jam apa yang jadi dedikasi kamu, terutama soal jodoh dan keuangan gitu ya. Karena itu substansi yang biasanya paling sering tuh orang cari. Substansinya seperti itu. Tapi realita yang paling inti gini Mas Rozi. Sadari bahwa kesadaranmu lah yang pada akhirnya membentuk realitamu selain asumsi-asumsi ini ya. Di dalam kesadaran tentang asumsi ini, itulah yang membentuk realitamu. Contohnya gimana? Misal, Mas Rozi menyadari bahwa, aduh TVB aku mah kalau bisnis selalu gagal. Kadang kan suka, kita ada perasaan kayak gitu kan? Benar. TVB, hidupku kurang nih Teh. Kurang beruntung atau aku merasa kayaknya kurang, utangku belum lunas. Ada kesadaran melihat, ini tuh situasiku tuh banyak yang terbatas gitu. Belum bisa bayar utang, belum bisa menyelesaikan sesuatu, belum menikah, belum ini, belum itu. Kesadaran inilah yang dijadikan pantulan oleh semesta. Kesadaran kamu tentang aku kurang, aku nggak layak. Itu jadi realita. Oke. Nah, di quantum alignment itu diceritakan kamu siapa sebetulnya. Tipis-tipis tuh, tapi sebetulnya kalau mau melengkapkan ada di kelas ya. Sedangkan kelas online-nya itu di Januari ada ya Mas ya, tanggal 29 ya. 29 Januari hari Kamis itu kelas
online, Abundant Revolution batch 23. 30 hari daily rutin itu ya. Betul. Dan teman-teman daftarnya bisa di nomor yang sama, itu sudah disematkan sama admin. Kalau yang offline bulan Februari, kalau online-nya 29 Januari. Betul, online-nya 29 Januari. Tapi kalau teman-teman mau ketemu langsung sama aku di 14 Februari kita ada offline kelas batch 24 Mas Hendra. Valentine, Mas. Dan beruntungnya teman-teman itu dapat materi-materi baru yang kece pokoknya ya. Yang keren habis pokoknya, serius. Yang Kasih tahu dong Mas, kalau alumni boleh ikut nggak tanggal 14 Februari itu ketemu langsung? Alumni. kita kemarin udah komitmen ya. Buat teman-teman tuh pokoknya kita kasih kemuliaan ya. Khususnya teman-teman yang alumni yang mau riset cuman bayar 1.750.000 aja. Wow, setengahnya ya. Dapat buku 3 buku itu juga kita kasih semuanya. Audio juga kita kasih semuanya. Ya Allah, audio dapat, buku dapat, ketemu langsung. Ya, kita seru-seruan langsung, dapat materi terbaru, ya, ada craft, ada melipat gandakan penghasilan kamu, self ideal, self concept dan juga tentang dimensi ketiga dan keempat. Luar biasa sih Mas Rozi. Oke, pokoknya jangan lupa. Langsung hubungin admin aja. Iya, tempatnya di Jakarta. Tempatnya di Jakarta. Di Orchard, tempat kita. Yang sekarang ya? Orchard yang mana nih? Ada banyak loh ya. Orchard Kemayoran ya? Kemayoran. Grand Orchard. Betul. Dan yang lebih serunya lagi, kalau ikut batch, itu kita terhubung sama WhatsApp group ya Mas? Jadi testimoni yang terbaru dari alumni itu kan diupdate di situ. Oke. Terus kadang aku juga suka kasih tambahan lah insight-insight baru. Terus kalau mau menghubungi aku langsung juga kalau batch kan dapat nomor telepon aku langsung Iya, Mas. bisa share. Kurang bahagia apa coba? Bisa komunikasi. Terus selain daripada itu bisa ketemu keluarga besar Abundant Revolution yang luar biasa seru udah. By the way, Mas Rozi ada pertanyaan ya buat aku ya? Udah deh. Oh, udah. Jawab Mas Hendra semua. Udah. Iya. Dari sisi kamu ada pertanyaan sayang. Kan di saat kita itu sudah nggak terlalu membutuhkan uang, tuh justru uang tuh datangnya tuh lebih deras gitu. Apa yang menyebabkan seperti itu teh gitu. Tapi pada saat kita bener-bener, kalau orang Jawa bilang tuh kemprungsung gitu ya, itu justru malah susah banget gitu. Mas Hendra, ini tentang getaran Mas Hendra. Pada saat kamu kemerungsung pengen cepet-cepet, ini deadline pembayaran 3 hari lagi, pokoknya harus masuk. Getarannya getaran kekurangan Mas. Semesta nggak bisa dipaksa Mas. Teman-teman semua sadari ya cara kerjanya. Jadi ketika orang tuh lebih santai, lebih tenang, justru lebih mudah dapat peluang gitu ya. Betul, karena dia tubuhnya rileks dan dalam getaran yang tenang. Semesta membaca getarannya getaran yang kosong. Dan masalahnya yang Ya, tenang, rileks, santai itu yang sudah punya banyak uang teh. Enggak juga kalau kisah tadi aku tuh yang 10M. Enggak juga. kebanyakan. Justru yang tenang itu di titik sekarang yang sudah berkesadaran, Mas. Oke. Biasanya pola kerjanya Mas Hendra ya, pahami gini Mas Rozi. Ibarat sebuah wadah tempat. Kalau tubuh Mas Rozi dan tubuh aku, kita berdua tubuhnya penuh sama kecemasan, ketakutan, rasa menderita, rasa sedih, penuh nih di sini. Ini gimana aliran kelimpahan mau masuk? Orang penuh. Pasti mental kan ya. Pasti mental Mas Hendra. Itulah dibutuhkan hening dan jeda sebentar. Oke. Untuk duduk menyadari rasa. Sebetulnya kan simple Mas. Cuma sadari, terima, lepaskan. Sadari, aku kesel, aku cemas, sadari. Aku kesel, aku cemas, aku resah. Setelah itu, 2, terima. Iya, aku menerima rasa ini. Lalu kamu diem untuk menyadari rasa, diem. 2-3 menit aja Mas Rozi diem. Dia akan tipis sendiri tuh, tipis, terurai. Setelah itu lepasin tuh, bocor halus lagi, Ndra. Ini yang penting lagi. Bukan bocor-bocor.
Ini tak praktekkan tuh sambil ngomong ini. Enteng ini. Setelah itu Serius. lepaskannya nggak usah pusing-pusing deh. Semua manusia itu bisa. Pada bisa napas kan? Iyalah. Melepaskannya cukup pakai cara kamu napas. Tarik napas, bayangkan cinta tanpa batas hadir, kamu rasakan. Lalu pada saat hembuskan nafas, boleh nggak mengizinkan cinta melarutkan segalanya? Of course. Nah, setelah itu kamu hembuskan nafas gini, Mas. Enteng. Yes. Saya bisa merasakan. Kayak ngosongin. Itu 3 kali aja bolak-balik kayak gitu. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh nggak bantu diri teman-teman sendiri untuk menyadari sebuah kesadaran gitu. Bahwa kamu bukan si sedih itu, si marah itu, si cemas itu, si ketakutan itu bukan kamu, sayang. Bukan. Izinkan kesadaranmu terbuka pada sebuah kemungkinan. Sebetulnya teman-teman yang lagi pada takut, bingung, cemas, deg-degan, Mas Rozi, mereka cuma lagi lupa. Lupa sama apa? Lupa sama siapa diri dia yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Pak Budi ketawa terus dari tadi teh. Dia asa kesepet katanya. Cuma lagi lupa. Nah, tugas Mas Hendra sama aku nih dengan Abundant Revolution ini ibaratnya gini. Woi. Lupanya jangan kelamaan. Dia kan privat gak selesai kan? Iya. Woi, cepetan woi. Iya kan tadi di sini. Karena udah lost doll tanpa batas, nggak ngitung gitu kan. Aduh, Masya Allah. Bawaannya pengen ngebahagiain orang, bawaannya pengen bikin ringan aja gitu. Tahu-tahu Hendra, woi, kaget. Woi Hendra, Tadi ditunjukin teh. hampir gua lupa Hendra. W-nya ditunjukin pada teman-teman yang di sini. Woi. Untung di woi sama dia. Gak naik ini kalau Bawaannya nggak udah di-woi. kosong, kalau kosong udah kayak gini nih, lost doll aja bawaannya. Aduh, bahagia tak berkesudahan Ternyata Mas udah pada Rosi. banyak yang daftar Quantum Enlightenment ya, teman-teman. Sudah daftar teh. Kita ketemu ya hari Senin malam ya sayang. Ya, kelas online-nya 29 Januari, kalau offline-nya Februari. Nah, yang masih teriak-teriak tuh kapan ke Surabaya, Teh Febi? Iya nanti ya, rayu Mas Hendra bikin offline di Surabaya. Nanti Terus kita mau tanya sampai. apa lagi? Nah ini, ya kenapa cinta itu sering tertarik ke pola yang menyakitkan teh? Oh, Banyak kan teman-teman yang, aduh aku disakiti, aduh itu kan dasarnya cinta. Tapi kenapa ujung-ujungnya itu polanya menyakitkan gitu loh? iya. Why? Banyak Mas itu. Itu ada cerita yang belum selesai di masa kecilnya Mas. Oh, Ada kisah di masa kecilnya yang Inner terekam. child, Iya, betul. Yang terekam, yang jadi pola di tubuh dia, yang jadi grid gitu istilahnya, yang jadi pola di tubuh dia. Kisah yang terjadi di teman-teman private ya, yang punya kisah menyakitkan kayak gitu. Itu ada lapisan endapan emosi yang terjadi sama dia. Waktu itu dia kecil, ibunya hamil. Bapaknya pengen anak cowok. Lahirlah cewek dia. Lalu bapaknya cari cewek lain, menikah, dapat anak cowok. Oke. Jadi si anak ini pada saat kecil merasa tidak diterima. Oh, Merasa tidak diinginkan kehadirannya. oke. Dan dia merasa dia disakiti sama ayahnya dengan sikap ayahnya seperti itu gitu. Dan dia merasa bahwa cinta ayahnya nggak full ke dia. Nah rasa ini kan terekam di tubuh dia. Yang terekam ini mengundang laki-laki yang hadir dalam kehidupan yang memberikan rasa yang sama seperti itu. Muncul ya rasa-rasa yang Loopingan itu terjadi di realita hidup dia. oke. Nah ini menarik nih untuk yang mau ikut Quantum Enlightenment atau siapapun teman-teman yang mungkin mengalami ini gitu. Mau tetap polanya terjadi lagi atau mau izinkan larut terurai dan selesai? Tentunya mau selesai kan?
Bener nggak? Bener. Capek kalau ngerasain ini terus. Pasti dong. Ya, tolong kamu sendiri untuk terbuka menerima semua realita itu, mengikhlaskan itu, lalu izinkan semua energi lapisan endapan emosi itu larut terurai, mengalir terurai. Gak usah kamu pegangin lagi. Semua cerita-cerita itu hanya sebuah cerita. Hanya sebuah cerita. Oke. Aku tuh termasuk yang apa ya, makanya aku bilang aku bukan coach, aku bukan mentor, aku bukan guru, aku bukan semuanya bukan. Aku sahabat barunya Mas Rozi yang yuk sama-sama kita berjalan di dalam kesadaran yang indah ini gitu. Biar kita jadi temen aja, jadi bestie gitu. Cocok. Ya, sama teman-teman yang lain juga jadi bestie. Kenapa? Karena sampai sekarang Mas Hendra, aku masih seneng banget kalau Gesa Michael ke Indonesia, ke Bali, ada kelas, aku ikut kelasnya. Ngaji Rosa dari Thread tanggal 24, 25, aku ikut kelasnya juga jadi peserta. Nah nanti tanggal 9, Mas Hendra, 19, 20, 21, 22, 23, aku ada kelas sama Hildoskin. Tentang rilis, kelimpahan. Tentang rilis berkelimpahan. Jadi merilis rasa kita yang menolak kelimpahan gitu. Aku masih seru gitu. Serunya kenapa? Kalau ikut kelas-kelas kayak gitu kan pesertanya internasional nih Mas. Hildoskin, Zoom, lalu pesertanya bule semua kan. Nyelenceng lah aku sendiri kan ada di situ. Nah, aku melihat sudut pandang cara berpikir orang-orang di luar sana Mas Hendra. Tentang kesadaran, tentang cara sikap hidup. Otomatis kan itu memperkaya cakrawala aku kan. Benar. Ya aku masih seru, asik itu gitu. Karena buat aku investasi leher ke atas itu perlu ya. untuk menambah wawasan, kesadaran, nambah temen, nambah saudara, nambah pengalaman, nambah experience, dan itu kekayaan yang luar biasa sekali gitu. Karena nggak ada ruginya kalau kita banyak knowledge tentang apapun gitu ya. Banget, kita semakin bijak. Oke. Kita semakin bijak dari apa? Dari belajar pengalaman-pengalaman begitu banyak orang, nggak hanya cerita teman-teman kita di Indonesia aja. Karena kalau kelas-kelas kayak guru-guru internasional itu Mas Hendra, dari Gesa Michael ataupun Hildoskin, itu kan murid-muridnya udah mancanegara, bisa lebih dari 40 negara itu. Kalau kita melihat sudut pandang pengalaman-pengalaman mereka, itu bisa jadi kekayaan yang luar biasa tanpa perlu kita ngalamin jatuhnya mereka kan. Benar. Kita belajar dari kisah-kisah mereka aja gitu untuk diambil wisdomnya atau hikmahnya dari semua cerita itu. Jadi aku masih seru tuh. Dan kalau di luar negeri gitu Mas, di merekanya jam berapa sore, di kitanya jam berapa. Jadi aku kalau ikut kelas-kelas seperti itu di tanggal 19 nanti, itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Di merekanya sore gitu. Dan itu seru banget karena dapat banyak kue yang menyenangkan, terutama keluarga baru ya. Oke. Jadi itu salah satu yang jadi hobi aku lah, hobi-hobi seru gitu.